السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah berfirman, dan kami berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitung. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya suatu keutamaan pada sore hari ini, malam hari ini kita bisa kembali mujalasah di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah kecintaan kita kepada akhirat yang Allah katakan, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah berbicara tentang indahnya surga, dan telah kita jelaskan beberapa amal yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Di antara sifat-sifat surga yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali yang wajib diimani bagi setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Dan ini merupakan motivasi dalam amal, jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan balasan surga dan neraka. Allah persiapkan al-jaza, thawab, pahala, dan ada dosa dan hukuman agar kita semangat di dalam amal.
Maka tentunya keindahan-keindahan surga ini luar biasa. Yang pertama adalah rihul jannah. Rih itu adalah bau. Dikatakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan Islam, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha, sesungguhnya bau surga, yujadu, didapatkan min masirati arba'in aman, tercium dari jarak arba'in aman, 40 tahun. Ya. Jadi orang kafir ada 4 golongan. Yang pertama, orang kafir zimmi. Ya. Orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan Islam, tidak boleh disakiti. Rasul bersabda, man ada zimmiyan faqad adan. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, dia menyakiti. Yang pertama. Yang kedua, kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian dengan Islam, maka dijamin keamanannya, tidak boleh diganggu. Yang ketiga, kafir musta'man atau musta'min, yang minta keamanan di negeri yang dikunjunginya, ini pun gak boleh diganggu. Dan yang keempat, kafir harbi, orang kafir yang terlibat dalam peperangan yang boleh kemudian diperangi. Kemudian abwabul jannah, di surga memiliki abwab, ya, pintu-pintu. Tentunya banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, jannatu adnin, Allah persiapkan surga, yadkhulunaha, yang masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim, dari nenek moyangnya yang saleh, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat-malaikat yang masuk pada setiap pintu-pintu surga. Jamaah sekalian, dipastikan orang kalau sudah masuk surga, dia tidak akan pernah kemudian keluar. Ya, sebagaimana kita jelaskan. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah, Masya Allah, siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah, dia meyakini Isa adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha, kalimat Allah alqaha ila Maryam, ya, yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam, wa ruhun minhum, wal jannatu haqqun, dia meyakini surga benar adanya, wan naru haqqun, neraka benar adanya, adkhalahu Allahul jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga, ala ma kana minal amal, dari amal yang telah dia lakukan. Dalam riwayat, dia akan dipanggil min abwabil jannati thamaniyah, dia akan dimasukkan, dipanggil dari 8 pintu surga. Ya, thamaniyah ayyuha sya',
dipanggil dari 8 pintu surga, di pintu mana yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jamaah, berikan gambaran agar kita berpikir, ya. Bahasanya abwab, pintu, yang kita ketahui pintu dengan bentuknya dan jenisnya, dengan nama yang sama, ya, namun keadaan yang berbeda. Al-Quran banyak berbicara tentang makanan ahli surga, di antaranya buah-buahan, namanya sama, namun sifat dan keadaannya berbeda, agar kita bisa berpikir bahwasanya Allah persiapkan bagi hambanya ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya. Jadi artinya gak sebanding amal kita di bala surga. Jadi seberapa hebat kita beramal, seberapa kuat kita amal, seberapa kuat kita salat, balasannya surga, Masya Allah. Ya, gak sebanding. Nah, ini diantara beberapa amal. Jadi kalau kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, meyakini Isa adalah hamba Allah, ya, meyakini neraka ada, kemudian surga ada, hak benar adanya, dia beramal, akan dipanggil dari semua pintu. Juga diriwayatkan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, siapa yang infak 2 pasang, ya, 2 jenis, atau dimaksudkan siapa yang berinfak yang berkesinambungan, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga dan dikatakan, ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, inilah kebaikanmu. Faman kana min ahli shalah, siapa yang ahli shalah, du'iya min babis shalah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'ala du'iya min tilkal abwab, adakah di antara hamba Allah yang dipanggil dari semua pintu itu? Fahal yadda'i ahadun min tilkal abwab kulluha? Qala na'am ya wahai Abu Bakar, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau akan dimasukkan dan dipanggil dari semua pintu, dari pintu surga. Hadis selanjutnya dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi Muhammad biyadihi, innama baina misra'ain min masari'il jannah, daun pintu surga, lakuma baina Makkah wa Hajar, jaraknya antara Makkah dan daerah bernama Hajar. Kira-kira berapa itu jauhnya? Dikatakan Makkah dan Hajar itu kurang lebih 314 km. Kata Rasulullah, daun pintu surga, ya, dengan daun pintu yang lain jaraknya kurang lebih 314 km. Dia bunyi, dikit bunyi. Sudah mana kira-kira? Malam. Terus malam. Malam.
Masya Allah. Dalam riwayat ma baina Makkah wa Basra, antara Makkah dan Basra, diteliti jaraknya 1574 km. Ya. Masya Allah. Misra'ain min masari'il jannah baina Makkah wa Hajar. Dalam riwayat baina Makkah dan Basra, Irak, 1574 km. Pintu rumah kita seberapa? 80 cm. 80 cm. Masya Allah. Paling 12 meter. Ya. Dan semangat amal ibadah. Ya. Berarti kalau boleh dibandingkan lah syai, ya lah syai, tidak ada apa-apanya. Kan dulu saya pernah kisahkan ya, ada seorang pemuda mimpi masuk surga, disuruh balik ke dunia nggak mau. La uridu ruju, saya nggak mau pulang. Saya akan pernah mau balik lagi ke dunia, karena saya sudah nikmat di surga. Artinya apa dunia ini? Kalau dikatakan yang Nabi apa? Antara aku dengan dunia seperti jari telunjuk ini aku masukkan ke dalam samudera. Aku tarik air yang melekat di jari telunjukku ini adalah dunia, dan samudera itu adalah akhirat. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Apakah kita akan tertipu dengan dunia dan melalaikan akhirat? Ya, mari kita berpikir bersama. Ini majelis muhasabah. Ya, saya katakan majelis seperti ini penting, jamaah. Ya, karena kadang kita ini sering lupa. Kalau kita nggak duduk dalam majelis ilmu, kadang kita banyak lupanya dari ingatnya. Banyak lalainya daripada ingatnya kepada Allah. Nah, majelis ini majelis mudzakarah, majelis saling menasihati, tawasi bil haqqi was sabr, ya, supaya ingat akhirat. Maka ada satu ungkapan, ijlis bina nu'min sa'at, ayo duduk sejenak, duduk sesaat, ya, beriman sesaat. Ijlis bina nu'min sa'at, ayo duduk sejenak, ingat akhirat. Kira-kira lebih banyak mana kita ingat dunia dan akhirat? Dalam 24 jam kita kadang berpikir, kita hadapi orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, ya, dengan karakter sifat bermacam-macam, dengan keindahan dunia ini, sehingga melupakan yang hakiki, yaitu akhirat. Ya, baik. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, fil jannah thamaniyatu abwab, di surga ada 8 pintu. Al jannatu laha thamaniyatu abwab, wan naru laha sab'atu abwab. Surga ada 8 pintu dan neraka ada 7 pintu. Sab'atu abwab. Dalam hadis dikatakan tuftahu abwabal jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu surga dibuka di hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin muslim la yusyrik billahi syai'an. Pada hari itu diampunkan dosa orang muslim selama dia tidak syirik kepada Allah. Illa rajulan bainahu wa bain akhihi syina, kecuali seorang laki-laki yang punya permasalahan dengan saudaranya. Ini kadang susah ya. Dosa yang memberatkan ini dosa terkait dengan hak adami. Permasalahan kita dengan sahabat, dengan kawan, dengan jamaah, dengan tetangga. Ini masalah besar, ya. Insya Allah kalau kita punya dosa kepada Allah, istighfar, taubat, Allah ampunkan.
Tapi kalau kita punya masalah dengan tetangga, dengan saudara, harus diselesaikan. Jangan sampai dibawa kepada Allah ke akhirat. Ya. Bagaimana dalam hadis dikatakan orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali hutang. Ya. Yang menghalangi seorang masuk ke dalam surga gara-gara aku punya tanggungan. Dan Rasul mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut orang tidak punya uang ya Rasulullah, la dinar wala dirham. Kata Rasulullah, bukan kita yang maksud. Orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala ibadahnya sampai setinggi gunung. Dia bawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala pengajiannya, pahala kebaikan dibawa. Namun dia punya banyak masalah sama orang. Ya, begitu Allah tentukan hukumnya, ada orang yang didolimi mengatakan, ya Allah, saya tidak rida, saya disakiti oleh si fulan, saya minta pertanggungjawaban. Sekian banyak orang datang, ya, kebaikan orang yang baik bawa pahala segala gunung Uhud ini diberikan kepada orang yang terzalimi sampai kebaikannya habis. Orang datang gak pernah, semua pada datang, banyak orang datang. Maka karena punya kebaikan, dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, sehingga dia tidak punya sedikit kebaikan dan punya banyak dosa dan permasalahan. Ya. Jadi harus mengambil jalan aman terkait dengan hak adam. Kita perlu saja orang yang berlapang dada, suka memaafkan. Ya. Jangan punya masalah dengan orang. Wes kalah itu bagus. Ya. Unzuru hadaini hatta yastalihha. Ya. Dan kedua orang ini tidak diangkat amalnya sampai mereka islah. Ya. Kalau dalam rumah tangga terjadi lewat Jawa Timur satu suami istri gak nyopo belum dino, hati-hati ya, amalnya gak diangkat, ada syahna, ada pertikaian, tetangga dengan tetangga gak nyapa sampai setahun, nunggu Idul Fitri baru minta maaf. Sahabat karena punya masalah saling diam, tidak tegur sapa. Syahna menghalangi kebaikan-kebaikan yang akan diangkat oleh Allah dari dunia kelak. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Ma minkum min ahadin," tidaklah kalian berwudu, fayusbihul wudu'a, wudunya bagus, sempurna, thumma yaqulu, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamani. Allah akan bukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari pintu yang mana. Masya Allah, hanya doa. Habis wudu doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dapat pahala besar. Ya. Baik. Kemudian pasal selanjutnya, awwalu man tuftahu lahul jannah. Siapa yang pertama kali dibukakan surga untuknya? Rasul bersabda, "Ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah." Aku adalah seorang nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babil jannah. Aku orang pertama kali yang membuka pintu surga.
Kanjeng Nabi. Ya. Kalau dulu ada syubhat yang mengatakan siapa yang jamin Kanjeng Nabi masuk surga? La haula wala quwwata illa billah. Dulu pernah ada orang yang dianggap alim, kiai, ustadz, syekh, dia katakan, siapa yang jamin Nabi masuk surga? Lah kalau Nabi belum jelas masuk surganya, bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan umatnya? Oh, nabinya aja belum tentu masuk surga, bisa masuk neraka. Ya. Sedangkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal yang pertama kali membuka pintu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan beliau nabi yang paling aktsar taba'an yaumul qiyamah, yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Dan Rasul bersabda, ati babil jannah yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin. Jadi Rasul datang buka pintu surga, penjaga pintu surga mengatakan, man anta? Fa aqulu Muhammad, saya adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Apa kata khazin, penjaga surga? Aku diperintah untuk menunggu kedatangan kamu, dan aku tidak pernah membukanya kecuali engkau pertama kali yang memasuki. Ya. Nah, kemudian siapa setelah Kanjeng Nabi manusia yang menyusul? Nah, ini ya. Dikatakan Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ya. Ayat ini terkenal, ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apa artinya? Wasiqa. Jadi keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring, dibawa menuju kepada surga. Zumara, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Begitu mereka datang, dibukakan pintu untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha. Apa yang dikatakan oleh penjaga surga? Salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian. Tibtum, karena kebaikan kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalamnya. Khalidina, abadi dan kekal. Ya. Nah, ini ayat menjelaskan orang masuk surga berbondong-bondong. Zumara, orang bertakwa. Kemudian dibuka dengan hadis. Ini kisah, ya. Dari Thauban, beliau adalah budaknya Rasulullah SAW. Suatu saat beliau duduk berdiri di samping Nabi. Faja'a habrun min ahbaril Yahud. Ya, tiba-tiba datang pendeta Yahudi, ahbar, ulama Yahudi. Tiba-tiba datang. Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Keselamatan atas kamu wahai Muhammad. Fadafa'tuhu daf'atan. Maka Thauban mendorongnya. Kada yasri'u minha, sampai dia terjatuh seakan-akan pingsan. Faqala ma dafa'tani? Hei fulan, kenapa kau dorong saya? Faqultu alla taqula ya Rasulullah. Harusnya Anda mengucapkan wahai Rasulullah, bukan Muhammad. Faqala al-Yahudi, orang Yahudi mengatakan, innama nad'uhu bismihi alladhi samahu bihi ahli. Justru aku panggil namanya yang dengan namanya dia disifati oleh keluarganya. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, inna ismi Muhammad alladhi samani bihi ahli. Benar ya, namaku Muhammad yang menamakan adalah keluarga. Faqala al-Yahudi, jitu as'aluka.
Wahai Muhammad, aku datang mau bertanya. Faqala an-nabiy, ayanfa'uka syai'un in haddatsuka? Kalau saya kasih nasihat, apa manfaat bagimu? Faqala asma'u bi'udhun. Saya akan dengar baik-baik wahai Muhammad. Fanakatha Rasulullah bi'udin ma'ah. Bawa tongkat, ya, didorong dengan tongkat. Faqala sal. Istilahnya dia mau tanya, dia kayak ditegur dengan tongkatnya, ditusuk dengan tongkatnya. Tanya, kamu silakan tanya. Sal. Masya Allah. Rasulullah ini beliau tidak pernah menyela, menolak orang yang bertanya kepada beliau, siapapun. Ya, tidak itu bangsawan, tidak orang menengah, tidak budak. Rasul selalu menyambut orang yang bertanya dan beliau tidak pernah berpaling. Sekali beliau berpaling, ditegur oleh Allah. Terkait dengan apa? Beliau berpaling dari Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya, dalam surat apa? Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Jadi Rasul sibuk menghadapi bangsawan, pembesar Quraisy. Harapannya apa? Agar masuk Islam. Abdullah ibn Ummi Maktum sudah di pintu, dia ingin menyatakan keislamannya. Bikin masuk saja itu Abdullah. Maka Rasul berbuka masa tidak suka dengan kehadiran Abdullah. Ya, langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Ya, kayak gitu tidak baik wahai Muhammad, kata Allah. Ya. Nah, setiap bertemu dengan Abdullah ibn Ummi Maktum, Rasul selalu menyebut namanya dan mengatakan, dengan sebab wahai Abdullah, atabani Rabbi, saya ditegur oleh Allah. Dengan sebab wahai Abdullah, saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Yahudi ini berkata, wahai Muhammad, apa yang dialami oleh manusia setelah bumi dan langit ini hancur dan Allah ganti dengan bumi yang baru? Faqala Rasulullah, hum fi dhulmah dunal bisr. Keadaan manusia berada dalam kegelapan tanpa ada perantara atau jembatan yang menyelamatkannya. Faqala faman awwalun nasi ijazah. Siapa orang yang pertama kali mendapat kebaikan? Fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kaum yang berhijrah. Qala fama tahfatuhum hina yadkhulul jannah. Apa hidangan mereka pertama kali masuk surga? Ziyadatu kabidun nun. Ya, jantung atau hatinya ikan paus. Makanannya ahli surga, pertama dia masuk hidangannya apa? Hatinya ikan paus. Mahal. Jadi ada minyak wangi yang dihasilkan dari ikan paus. Minyak wangi. Ada minyak wangi diambil dari mis ghazal, diambil dari bulatan-bulatan rusa yang ada di bawah lehernya. Jadi minyak wangi. Rasul menyukai minyak wangi amba, diambil dari hatinya ikan paus. Harganya miliaran. Di mana ikan paus dapat? Kalau tidak di kedalaman samudra. Ahli surga makanya apa? Hatinya kabidun nun, al-hud, atau ikan-ikan di lautan. Kemudian qala fama ghidha'uhum, Yahudi bertanya, apa makan siangnya? Qala yanhalu lahum thawrul jannah, sapi yang ada di surga. Di surga ada sapi, ada ya. Tahu, namanya sama, sifatnya berbeda. Ada thawr. Apa sifatnya? Ya'kulu min atrafiha, semuanya dimakan tanpa menyisakan. Bayangkan, kalau ada nyembelih sapi banyak yang dibuang, ada yang ditinggalkan. Tapi ini dimakan semua ahli surga. Wallahu a'lam, ya.
Qala fama syarabuhum alaihi. Apa minumannya? Min ainin fiha, ada mata air, tusamma salsabila, dia bernama salsabila. Qala sadaqta. Masya Allah. Si Yahudi mengatakan engkau benar. Ya, dia bertanya, justru Yahudi mengatakan kamu benar. Berarti Allah berbicara keadaan ahli surga dalam Tauratnya orang Yahudi. Kalau dia beriman, ya. Makanya orang Yahudi yang berpegang dengan Taurat, ya, dia akan mengimani hadirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan justru berpaling. Baik. Kemudian dikatakan yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah. Dalam hadis dikatakan orang-orang fakir muslimin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Jadi orang miskin dulu, ya. Orang kaya nanti. Antrinya di belakang. Dikatakan yadkhulu fuqara'il muslimin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yawm. Ya, jaraknya separuh hari. Berapa separuh hari itu? Wa huwa 500 tahun. Setengah harinya di akhirat itu 500 tahun. Satu harinya alfasana. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berapa usia kita? Kita mau hidup 1000 tahun? Kita agak kesal ya. Mau gak kita diberi usia 200 tahun? Ketinggalannya kesal 200 tahun mereka. Ya, ini depan cuma gini-gini aja. Orang harus tahun itu seberapa? Lu mati kajian Nabi umurnya berapa? 60 wasabai. Kisah 60, 70, 60, 70. Ya, sedikit yang lebih. Wa aqallu ma yajuz juga. Sedikit yang lebih. Bonusnya sedikit. Jadi kalau sudah 50 ke atas, nah ini sudah lampu kuning, mau hijau. Ya, yang diberi usia di atas 63, masya Allah, bonus. Ada khair. Ya. Jadi orang yang paling baik itu kata Rasulullah, man tala umruh wa hasuna amal. Orang yang usianya panjang, banyak amalnya. Siapa orang yang paling buruk? Man tala umruh wa sa'a amaluh. Usianya panjang namun tidak menambah amal kebaikan. Rugi. Ya. Baik. Jadi setengah harinya di akhirat 500 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Panjang ini. Masya Allah. Dikata dalam hadis urida alayya awal thalatha yadkhuluna al-jannah. Dalam hadis dikatakan ada 3 golongan yang ditampakkan oleh Allah kepadaku. Yang pertama surga. Pertama syuhada. Kedua wa'afifun muta'afif. Seseorang yang menjaga kesucian diri. Wa abdun, seorang hamba sahaya, ahsana ibadatullah, ibadahnya baik, takwanya masya Allah. Wa nasaha lima wali, dia tidak segan memberikan nasihat kepada majikannya, kepada tuannya. Ini 3 orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah sekarang bagaimana sifat masuknya ahli surga? Nah, ini cerita. Dalam hadis dikatakan inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratul qamar lailatul badr. Orang yang pertama kali masuk surga ala suratul qamar. Apa? Seperti bulan purnama. Kita akan bisa merasakan indahnya bulan pertama, bulan purnama kalau di desa. Kalau di kota sudah terang benderang.
Jarang orang bisa lihat langit. Ya. Yang dilihat adalah keindahan lampu-lampu, ya, yang ada di perkotaan. Anda akan merasakan indahnya bulan purnama kalau di desa, apalagi ada listrik. Masya Allah, luar biasa. Rasul termasuk hamba Allah yang suka melihat langit. Di situ tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kota jarang. Kalau di desa, Masya Allah, indah. Kalau kita di gunung, Masya Allah. Ya. Wajahnya ahli surga apa? Dikatakan oleh Rasulullah, ala suratil qamar lailatul badr. Jadi bulan purnama itu identik dengan keindahan. Makanya kalau ada laki-laki memuji wanita, wajahmu seindah bulan purnama. Nah, berarti wajahnya bagus. Ya. Kira-kira Anda pujian, wajahmu seindah bulan sabit. Kayaknya nggak ada ya? Nah, ada ya? Wajahmu seindah separuh bulan. Waduh, berarti kurang sempurna. Tapi kalau Anda berbicara, wahai kekasihku, ya, wajahmu lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah, luar biasa ya. Bulan purnama aja kan indah. Itu menunjukkan puncak keindahan. Walladzina yalunahum ala ashaddi kaukab. Apa kata Rasulullah? Dan orang yang mengikutinya atau orang yang masuk ke dalam surga itu, yang menjadi hiasannya adalah seperti cahaya-cahaya bintang yang mengelilingi bulan purnama. Wah, indah sekali. Bagaimana sifat ahli surga? Satu, la yabulun, mohon maaf, tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, tidak buang air besar. Wala yantakhatun, tidak berdahak. Wala yadfalun, ya, tidak kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap. Amsyatuhumudz zahab, sisir-sisir mereka adalah emas. Warasyahum al-misk, ya, bejana-bejana dan sisir mereka adalah emas dan perak. Wewangian mereka adalah al-misk, miskun, wewangian. Wa majamiruhum al-uluwah, udut tin. Ya, Anda kalau lihat bukhur, ya, bukhur itu apa setan di bahasa Indonesia? Hah? Namanya apa kalau di kayu apa namanya? Gaharu. Nah, ya. Gaharu. Bukhur yang dibakar di atas mujammal. Jadi baunya sedap. Kayak dupa tadi, dupa Arab. Ya, bukan dupanya dukun, bukan. Kayak kayu gaharu mahal. Kalau Anda beli sekian gram, harganya mahal. Itu dicari kalau di pedalaman Papua, di tengah hutan. Ya, butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan kayu namanya gaharu, namanya bukhur. Itu wewangian ahli surga. Wa azwajuhumul hurun 'ain, istri-istri mereka adalah hurun 'ain. Akhlaquhum ala khalqi rajulin wahid, akhlak mereka baik. Ala surati abihi, bentuknya seperti ayahnya, yaitu Adam alaihissalam. Berapa tingginya? Situna dhira'an, 60 hasta. Hasta itu segini hasta. Jadi dihitung 60. Fis sama, dia tinggi 60 hasta. Dan dalam riwayat, likulli minhum zawjatan, setiap laki-laki yang saleh punya 2 istri. Apa istri yang perempuan punya 2 suami? Tidak ada. Tidak ada hadisnya ya. Karena nggak boleh, ya. 1 suami 2 istri. Bukan geger tentu, tidak ada ya. Yang ada salamun alaikum tibtum bima sabartum. Lalu dunia 1 tambah 1 belum tentu 2, bisa 0.
ya. Satu wanita tambah satu. Sing pertama jalur pegat, sing nomor loro jalur pegat pisan. Hiduplah saya sebatang kara. Sendirian. Di surga satu laki-laki punya dua istri. Dalam riwayat, wa yuzawwaj bisnatain wa sab'ina min hurin 'ain. Syuhada punya 72 istri. Kata mana? Kata. Itu surga, namanya surga kok ya. Tidak ada masalah. Yara mukhun. Nah, anda tahu bagaimana sifatnya bidadari? Yura mukhu suquhima min wara'il min minal hasad. Sumsum tulangnya terlihat di balik daging. Rumah dalil ya. Jadi sumsum tulang bidadari di betisnya, sumsum tulangnya terlihat di balik dagingnya, tembus pandang, saking putihnya. Kalau kita di dunia melihat sifatnya ngeri, tapi kalau sudah berbicara surga itu keindahan. Ya, jadi bisa dilihat aliran darahnya, di dagingnya kita lihat, saking bagusnya. Tapi akhwat tidak perlu khawatir, Anda lebih mulia dari bidadari surga. Apa masalahnya? Bidadari surga gak turun di dunia. Bidadari surga diciptakan langsung baik, langsung cantik. Apa menjadikan Anda lebih hebat dari bidadari surga? Karena sholat panjenengan, karena puasa panjenengan, karena taatnya panjenengan kepada suami. Maka apa? Wanita salihah lebih mulia daripada bidadari surga. Namun ingat, bidadari surga punya sifat cemburu. Hati-hati, ya. Dalam hadis dikatakan kalau ada laki-laki yang salih disakiti oleh istrinya yang talihah, bukan salihah, ya, sering disakiti, sering dimarahi tanpa ada alasan jelas. Apa kata bidadari surga di langit? Wahai hati-hati, hampir-hampir suamimu akan jadi milikku. Wah, apa ya? Dan kadang-kadang apa? Sing lanang sering diseneni. Suami-suami takut istri, tanpa ada alasan dimarahi. Bidadari surga mengatakan apa? Hampir-hampir suamimu akan menjadi milikku. Gara-gara apa? Suka dimarahi. Jadi surga gak terima. Itu ada hadis mengatakan seperti itu. Wajib. La ikhtilaf bainahum wa la tabaghud. Jadi gak ada ikhtilaf, gak ada perselisihan, gak ada marah. Qulubuhum qalbu rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiyya. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. Ya. Maka tidak ada syariat yang sampai dilestarikan di surga seperti syariat pernikahan. Ya. Orang masuk surga tidak ada puasa, tidak ada salat, ya, tidak ada haji, tapi ada nikah. Nikah kan ibadah. Makanya pernikahan itu ibadah yang panjang sampai nanti surga. Satu-satunya. Baik, kemudian hadis selanjutnya, bagaimana sifat ahli surga? Yadkhulu ahlul jannah jurdan atau jaradan. Apa jaradan itu? Ajrad, laki-laki ajrad. Laki-laki la sya'r ala jildi. Jadi pemuda yang belum tumbuh rambut di tubuhnya. Paham ya? Namanya ajrad. Kemudian murdan amrad la sya'ra lahu ala wajhi. Jadi kalau ajrad, pemuda yang belum tumbuh rambut di badannya. Kalau amrad, pemuda yang belum tumbuh rambut di wajahnya. Istilah Jawa, sekinis-kinis. Nah, itu hati-hati ya. Biasanya terjadinya penyimpangan seksual itu pada usia kinis-kinis. Jadi tadi amrad itu kalau pun tumbuh masih halus bulunya, lembut gitu ya. Berarti berapa usia ahli surga?
33 tahun. Usianya sebaya. Makanya waktu ada nenek-nenek datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Apa kata Rasulullah? Wahai nenek, tidak ada di surga wanita seperti Anda. Maka wanita ini menangis. Rasul seperti itu, kemudian dia pulang. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku dapati seorang nenek yang berbicara dengan Anda menangis. Kenapa? Karena dia sedih, dia tidak masuk surga dalam surga. Maka Rasul mendatanginya. Maksud saya adalah di surga tidak akan pernah ada wanita setua Anda. Anda akan dimasukkan oleh surga oleh Allah dengan usia sebaya semuanya, menjadi pemuda dan pemudi. Lo dulu Masya Allah, Alhamdulillah, dia meninggal usia 80 tahun, rambutnya memutih. Di surga 33 tahun. Ya, Masya Allah. Apa ada kematian? Tidak ada. Di surga itu abadi. Di dunia ini saja, tidak abadi, tidak kekal. Yang dulu paling dibanggakan akan mengubah. Ya, wajah kencangnya akan keriput. Berusaha dikencangkan, keriput lagi. Dikencangkan lagi, keriput lagi. Itulah dunia. Apa yang dibanggakan dari dunia? Mau diakali apa? Diakali apapun, perawatan berapa mahal pun, dia akan sampai pada satu titik yang menjadi sunnatullah fil kaun. Tidak ada keabadian di dunia ini jemaah. Yang ada hanya di akhirat. Abadi. Dunia di fana. Apapun yang kita banggakan akan berpisah darinya. Orang yang bangga dengan jabatannya 5 tahun selesai, 10 tahun habis. Siapa yang kuat gagah akan lemah. Itu sunnatullah. Itulah dunia. Ya. Nah, kemudian sifatnya apa ahli surga? Ajrat, amrat, mukahhalin. Apa mukahhalin? Wajahnya, matanya bercelak. Mukahhalin. Makanya kan jadi kalau kita baca kitab Syama'il, Rasulullah itu matanya mukahhalin. Bagus. Ya. Putihnya putih, hitamnya hitam. Seakan-akan bercelak. Padahal dia tidak bercelak. Mukahhalin. Apa itu? Kalau disifati apa? Bola, apa matanya apa? Seindah bola pingpong. Oh, katanya gitu ya. Tapi ya nggak mungkin ahli surga seindah bola pingpong, nggak ada. Mukahhalin, masya Allah. Matanya bagus. Bani thalatha wa thalathi, usianya 33 tahun. Kemudian hadis lain mengatakan ma min ahadin yamutu sattan wala haraman wa innaman nasi ma baina dzalik illa wa bu'itha ibnan thalatha wa thalathin. Usianya ahli surga 33 tahun. Fa in kana min ahli jannah kana ala mashati Adam. Jadi tingginya seperti Adam. Wa suratu Yusuf. Wajahnya seperti Nabi Yusuf. Anda tahu wajah Nabi Yusuf? Tahu? Sama saya tahu. Ya. Gantengnya Nabi Yusuf itu jamal fitnah. Nabi Yusuf tampan iya, tapi tampannya mengundang fitnah. Waktu Dzulaikha, ya, istri seorang raja di Mesir saat itu, waktu dia kepincut suka Yusuf, dirasani oleh perempuan-perempuan di Madinah. Bagaimana Dzulaikha ini? Dia putri, cantik, punya suami yang tampan, raja, punya kerajaan kaya. Lah kok senang sama budaknya? Itu dirasani sampai di kota ya. Dzulaikha nggak terima. Kalian belum tahu sih, tak undang makan. Bukan gitu. Ayo kemari ke rumah. Diundang kan? Disiapkan makanan, buah-buahan. Begitu mereka kumpul, apa kata Dzulaikha? Keluarlah wahai Yusuf. Begitu Yusuf keluar,
wanita-wanita terperanjat kaget mengatakan qalu ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat. Ya, saking takjubnya dia potong jari jemari mereka, bukan buahnya. Kira-kira ada nggak laki-laki saking gantengnya ada perempuan lihat sampai ini pas apel naik tangan? Wah, masya Allah gantengnya, nggak ada kayaknya. Ya, nah tidak ada perempuan melihat Nabi Yusuf masih terfitnah. Kalau Kanjeng Nabi, ketampanan beliau jamalun haibah. Apa? Ketampanan karena kewibawaan. Dalam sejarah disebutkan ada seorang perempuan melihat Nabi bergetar, ya, sampai pingsan. Berapa banyak sahabat tidak mampu melihat wajah Nabi karena segan, karena haibahnya beliau. Nah, wajah kita di surga seperti Nabi Yusuf. Gak seperti sekarang ya. Ya, Nabi Yusuf itu, Anda kalau tahu apa namanya, laki-laki di daerah ya Syam, ya, Syam itu negeri Syam atau daerah-daerah tertentu sekitar Syam itu memang ya ada laki-laki tapi cantik, ada ya. Makanya gitu kan ya, kemarin Ibnu Khattab pernah mengusir orang yang terlalu tampan ya, karena bisa jadi fitnah ya. Alhamdulillah kita nggak dengar aman juga ya. Itu rambutnya panjang kayak perempuan, saking ganteng sampai cantik kayak perempuan. Itu ada di daerah-daerah tertentu. Nah, Yusuf itu ala surat Yusuf. Wa qalbu Ayyub, apa? Hatinya seperti hatinya Nabi Ayyub, sabar, penyayang. Wa man kana min ahli nar, adapun ahli neraka, uzzimu wa fukhimu, wujudnya besar, lebar, kal jibal, seperti gunung. Semakin dahsyat adab. Dalam satu riwayat, giginya ahli neraka, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Anda bayangkan kalau giginya sebesar gunung. Supaya apa? Liyaduku adab, agar mereka merasakan adab. Ada musik-musik. Terakhir ya Ustaz, lagi ya. Baik, derajat surga, ini penting. Derajat surga. Oh, belum ya. Adna ahli jannah manzilah. Tingkatan paling rendah di surga itu seperti apa? Adna itu rendah. Manzilah terendah di surga. Saya tutup dengan hadis ini. Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ma adna ahlal jannati manzilah. Ya Allah, ya Rabb, siapakah orang yang paling rendah derajatnya di surga? Faqala rajul, kata Allah, seorang laki-laki yaji'u, yang didatangkan ba'da ma dakhala ahlul jannah. Seorang laki-laki yang didatangkan terakhir kali setelah ahli jannah masuk ke dalam surga. Fayuqalu lahu, apa kata Allah? Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fayaqulu Rabb, ya Allah, kaifa qad nazala an-nas manazilahum? Bagaimana saya masuk sedangkan di surga ini orang sudah mengambil tempat duduknya, wa akhadhu akhdatahum, sudah mengambil bagian mereka masing-masing. Fayuqalu lahu,
dikatakan kepada golongan yang terakhir masuk surga ini, atarda an yakuna laka mithla malakun min mulukid dunya. Wahai fulan, tidakkah kamu ridha dan mau kalau aku berikan kamu kerajaan seperti kerajaan seorang raja di dunia? Fayaqulu raditu rabb, saya ridha, saya mau ya Allah. Fayaqul, karena dia ridha, maka Allah katakan, dzalika wa mithluhu, bagimu kerajaan berlipat kali kerajaan di dunia. Faqala fil khamisah, sampai Allah lipat gandakan 5 kali lebih besar. Laki-laki ini menjawab, raditu ya Allah, saya ridha ya Rabb. Fayaqul laka wa asyratu amsaluk, bagimu 10 kali lipat lebih daripada kerajaan di dunia. Walaka mashtahata nafsak, bagimu apa yang kamu kehendaki dan apa yang kamu jadikan indah dalam pandanganmu. Fayaqulu rabb raditu. Pemuda ini Pak, apa? Masya Allah ya. Modalnya apa? Saya mau ya Allah. Saya mau ya Allah. Kata gitu. Saya ridho ya Allah. Saya mau ya Allah. Gak ada yang ditolak. Dikasih Allah ini mau ya. Karena polosnya pemuda. Maka Allah berikan terbanyak. Dalam riwayat orang ini terakhir kali masuk surga. Kayak ini dewe. Semua ada di surga. Masya Allah. Inilah rahmatnya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Nah kemudian qala rabbi fa'alahu manzilah, bagaimana keadaan orang yang manzilahnya tinggi di surga ya Allah? Ulaika alladziina aradat wa gharasat karamatuhum biyadihi, mereka adalah orang yang didekatkan kepadaku ya, falam tara ain ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la yakhtar ala qalbi basharin, ya, tidak terlintas keindahan surga. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga. Amin. Diberikan usia yang panjang, ibadah yang masya Allah baik, meninggal husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.